Oke. Kan ada 4 lapisan di dalam kitab suci. Ya, itu PL dan oke. Lapisan pertama kita bicara tentang saltik, literalnya, sejarahnya, historia. Kalau manusia itu berarti tubuhnya, jasmaninya, ya, raganya, badannya. Itu langkah 1 sampai 5 kamu kerjakan itu level kognitif. Pakai pengetahuan, belajar Yunani itu dipakai. Ya kan? Belajar sejarah itu dipakai, belajar studi PL, studi PB itu masuk di lapisan pertama. Jadi kalau kalian belajar studi PL, studi PP, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, itu masih lapisan pertama. Nah, masuk ke lapisan kedua, langkah 6, tematik kontennya, ada sinerginya di situ. Ya kan? Temukan apa sih sinerginya, itu yang penting. Itu rohnya, itu spiritualnya. Atau bahasa saya itu, bahasa yang saya ajarkan itu noetik, teori ya. Nah itu bahasa dari Bapak Gereja. Sama 7 itu konsepnya, konsep teologisnya. Nah, itu semua kerja kognitif juga atau head. Kita kan di sini punya 3 viral ya, heart dan hands. Oke. Nah, lalu langkah 8 itu apa? Nah, personalnya setelah dapat doktrinnya ini di langkah 7, kamu dapat doktrinnya, dapat konsepnya, kamu harus gumulkan di dalam hati, ini afektif. Lalu kamu kerjakan langkah 9. Ya, langkah 9 ini lapisan 3 ini kan. Ini lapisan 2. Ini lapisan 1 dan 2. Oke. Nah, ini psikomotorik, ketaatan, obediensi. Nah, ini bukti kalau kita tuh cinta mengasihi Allah, mengasihi Tuhan dengan memelihara, menaati firman-Nya kan gitu. Yohanes 14, 13 kan. Ini psikomotorik hands. Hands itu power, kekuatan. Si Allah dengan segenap hati, mengasihi Allah dengan segenap jiwa, mengasihi Allah dengan segenap pikiran, ya kan? Mengasihi Allah dengan segenap kekuatan itu apa? Hands. Ya. Nah, tapi coba mengasihi Allah dengan segenap, kasihilah dirimu seperti mengasihi sesama. Dengan kasihilah Allah, kasihilah sesama seperti dirimu sendiri dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan. Nah, itu semua mesti digabungkan. Kalau itu digabungkan apa? Mendatangkan apa? Kasih inilah yang itu pemudus. Kasih itu selalu memudus. Kasih itu bukan hanya perbuatan moral baik saja. Oh, memberi sedekah, itu baik. Ya, menolong teman sakit, misalnya kamu disuruh dosen jaga, kamu mau, nah itu perbuatan baik. Ya, nah kamu menyumbang sesuatu, memberi sesuatu, itu memberi dari hati. Tangan memberi, pikiran walaupun mungkin masih kadang-kadang bergumul, ya. Kalau saya kasih, nanti saya masih bergumul, tapi tangannya kasih, oke, dari hati yang suruh. Walaupun pikiran masih melawan gitu ya kan. Ini hati dan nyuruh, tangan memberi, nah itu menimbulkan apa? Sih, tapi kasih ini bukan hanya mau orang. Kita nggak bicara moral itu di sini. Moral itu hanya sampai level hands. Kasih itu moral itu baik. Tapi efeknya apa? Tuhan mengajarkan kasih. Karena bukan hanya, Tuhan itu nggak hanya ngomong kasihi
Allah dan sesama dengan segala hati, pikiran, jiwa, kekuatan, nggak cuma itu loh. 4 itu kan ini, ya kan? Jiwa, pikiran ini, hati ini, kekuatan ini. Memang itu manusia. Kita tuh 3H itu. Tapi 3H itu sebetulnya membentuk apa? Kasih. Maka judulnya itu kasih. Love. Nih, kasih. Kasih ya 3H. Tapi fokusnya jangan 3H ini doang. Ya, 3H ini mencapai apa? Sih, dia itu. Juga deh. Ya. Jadi jangan fokus cuma ini, tapi lupa ini. Oke? Heart, hands, udah kasih. Kalau digabungkan. Kamu mengerjakan sesuatu itu dengan serius. Jadi dari hatimu udah serius. Head kamu belajar dengan baik. Hands kamu jadi terampil. Itu berarti kamu sedang mengerjakan kasih. It's love. Love itu, nah aku cinta kamu, I love you gitu. Ya. Habis itu cium-ciuman, nafsu-nafsuan itu bukan love itu. Itu nafsu. Oke? Love itu tadi apa? 3H. Ya kan? Isinya apa? Ini. A plus A. Sama dengan 3H. Tapi nggak cukup. Ya, 3H itu mendatangkan apa? Harus lagi sama dengan apa? Love. Asik. Ini nggak berhenti di sini gitu. Ya, berhentinya lagi kita balik. A plus A plus A sama dengan L. Love. Ya, jangan cuma begini. Kasih A plus A plus A plus A doang. Ini sama nggak? Hah? Kalau matematika ya sama ya. 3 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1. Atau 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Oke. Ya, ini sebetulnya dalam matematika sama. Tapi dalam teologi kita belajar ini tambah ini baru ini. Nah, ya. Tapi juga bisa dibalik. Kasih itu A plus A plus A. Tapi seringkali kalau kayak gini kita fokusnya mana? Hah? Iya, kita fokusnya hanya sampai mau nggak sampai sini. Karena N-nya udah di depan gitu. Ya kan? Nah, sekarang dibalik. Yang benar apa? A tambah A tambah A. Intinya apa yang mau kita capai? Kasih. Kemudian, oke yo. Ya, seringkali manusia itu lupa. Jadi ini, pikir ini, bisa ini dan segala macam pelayanan. Ini ujungnya apa? Nggak ada apa-apa. Nah, kita harus menghasilkan yang namanya kasih. Itulah yang ya. Nah, kasih itu yang memutuskan. Jadi ini bukan hanya sekedar berhenti di hands di moral gitu. Ini lebih dari itu. Karena rumusnya apa? A plus A plus A sama dengan jadi tujuannya love. Nah, maka kalau kita belajar ke langkah 10 ini apa? Langkah 10 ini apa? Anago, pemodus. Nah, disitulah kita sudah bisa mengintegrasikan apa? Jadi kalau kasih ini berarti terdiri dari apa? Tiga hal. Atau kognitif, afektif, psikomotor itu digabungkan jadi satu yang namanya kasih. Jadi kasih itu bukan
perbuatan yang terpecah ya. Kasih itu ya seluruh manusia itu. Kan kadang God is love. Itu kasih ya, keseluruhan kasih itu Allah itu. Nah, manusia itu gambarnya Allah. Berarti manusia itu apa? Gambar kasih. Gambar kasih yang gimana? Allah yang menciptakan kita dengan kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, dalam dunia pendidikan kita cuma diajarin kayak gini nih. L sama dengan H plus H plus H selesai. Harusnya dibalik. H plus H, H plus H sama dengan L. Jadi kalau ada yang bilang satu nih misalnya, jadi L nggak? Enggak. Ya kan? Aku mau pakai menghat jalan, hands gua males. Jadi L, jadi harus ada. Atau head gua nggak mau dipakai, hard hand saja. Jadi atau hardnya dihilangin jadi salah satu aja hilang. Sama seperti kalau kamu eisegesis, kamu hilangkan salah satu langkah, itu udah kacau balau nanti. Ya, kamu tiba-tiba mau langsung sampai hands, mau aplikasi, tapi nggak belajar dari head up. Hands-nya aplikasinya ya nanti asal-asalan. Iya kan? Nah, atau kamu ngerti Yunaninya, tapi kamu nggak ngerti apa heart-nya, langsung ke hands. Nah, nanti itu juga salah. Ya kan? Jadi kalau salah satu salah, hasilnya jadi tidak sempurna. Gitu. Oke? Jadi kalau di sini analogi itu apa? Analogi itulah yang kita mau kasih tahu juga. Ya, paham nggak? Ya. Jadi kita di sini sekolahnya memang 3H, artinya yang kamu kerjakan semua itu ya berdasarkan 3H. Kelas, nggak cuma head doang yang dipakai. Ya, karena kalau head doang, misalnya aku di kelas pakai head, tapi datangkan L, karena cuma satu H. Jadi di kelas pun kamu belajar ya pakai head, ini pakai H, T, dan kekuatan. Ya mungkin ngantuk-ngantuk, tapi ya berjuang. Mungkin nggak ngerti ya berjuang itu hands. Oke? Nah, dengan hati yang sungguh-sungguh. Ya, kepalanya dipakai, ya kan? Pikir gitu. Nah, itu. Jadi kalau tiga-tiganya digabung, apapun itu mendatangkan apa? Mendatangkan apa? Kudus, itu kasih. Kamu belajar segenap hati di sini. Belajar dengan segenap pikiran, belajar dengan segenap kekuatanmu. Itu dikasih kamu. Oke? Nah, ini yang seringkali kita lupa. Ya kan? Kita nggak ngerti. Head, hands, atau nanti afektif psikomotorik sudah selesai. Nah, ini not perfect, belum sempurna. Harus ditambah apa? Atas kasih. Nah, kasihnya dari mana? Bukan dari mana-mana, dari apa sih? Ditambahin ya. Kasih sama dengan tangan, otak, dan hati. Itulah kasih. Makanya Tuhan kasih berita Pak di Matius itu. Matius berapa itu? Dua kan? Kasihilah Allahmu dan sesamamu di dirimu sendiri. Jadi mengasihi Allah, mengasihi dirimu, mengasihi sesama. Kasih ya. Kasih itu terdiri dari apa? Jiwa, pikiran, kekuatan, dan hati. Ya itulah 3H. Nah, tapi seringkali kita lupa. 3H itu sebetulnya fokusnya apa sih? Untuk mendatangkan apa sih? Hah? Ingat lagi kasihnya. Oke, nah coba baca ayatnya. Matius
Nah, baca. Ya Yesus kepadanya, inilah pandanganmu dengan hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu. Nah, segenap nama apa? Kasihlah alammu dan selalu dengan segenap hatimu, terus jiwamu, terus akal budimu. Terus baca lagi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab karena. Tapi kita jangan fokus cuma itu. Kita harus tambah lagi. Ini sama dengan apa? Hanya ada langkah ke-10 yang namanya tahu ya. Jadi kita kembali lagi. Kita udah ngerjain ini. Capek, heart capek, hand capek. Itu apa? Love itulah baru udah ini. Pasti itulah yang menguduskan. Ya, coba kita baca Kolose. Kolose 3. Kolose 3 kita buka. Ada kasih itulah yang mengikat, ya kan? Kita baca Kolose. Kolose 2 atau 3 ya? Oke, coba baca. Good. Nah, jadi sebelum ayat 13 itu apa itu? Karena belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, ya, pengampunan, tidak menaruh dendam, ya kan? Nah, itu semua moral. Moral dari agama ini. Waktu kamu mengenakan belas kasihan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, kemurahan, pengampunan, itu semua lahir dari apa? Heart dan hands. Belas kasih. Belas kasih tentu mungkin kamu memberi sesuatu dengan tanganmu. Itu kan kerja dari hati dan pikiran. Ya kan? Nah, tapi semuanya itu dikatakan apa? Ayat 14. Dan di atas semua itu yang sebagai mengikat dan apa? Iya. Yang mengikat apa? Mengikat 3 ini. Jadi L ini, asing ini plus ini kan diikat. Kalau dilepaskan itu berarti kan dikurangi kan. Ini diikat. Maka tandanya plus. Kasih itu mempersatukan. Tapi juga menyempurnakan itu Pak. Jadi kita mau pilihan. Jadi kita triple X saja kurang. Harus mendatangkan apa? Ya, in every aspect of our life, dalam setiap aspek hidup kita. Ingat, kita pakai dalam Matius berapa itu tadi? Love itu dipakai dengan cara apa? Coba kita buka ya. Matius 22. Oke, ayat kita baca aja ayat 37. Ya, 22:37 jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan atau Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Ya kan? Coba kita baca lagi misalnya Markus 12 ayat 28.
12, 28. Kita baca jawab Yesus. Ayat 29 ya. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Tuhan Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Nah, jadi di Markus ada tambah namanya kekuatan. Oke. Nah, ini hanya apa? Dengan. Dengan itu berarti cara, alat. Alatnya ada 1, 2, 3. Hati, pikiran. Jadi kalau mengatakan kepala, itu bukan hanya pikiran, itu kerja dari nus. Ya. Oke. Kerja dari nusnya. Nah, lalu hati, ini jiwa. Hati, jiwa. Roh, ini sama semua. Ada namanya nus. Ya. Dan ada namanya itu tangan itu artinya apa? Perbuatannya, kuatannya, energinya itu di hands. Tangan. Ya, ini kan simbol aja tangan. Maksudnya itu apa? Energi, kekuatan. Tanganmu yang punya kekuatan gini. Tapi kalau matamu nggak bisa kan? Ini benar nggak? Ya, kok si itu nggak masuk ya? Benar ya? Jangan salah kamar. Nanti dia nunggu-nunggu nggak ada. 913 benar ya? Oke. Nah, kita lihat nanti setelah chapel, kalian saya mau beberapa orang nanti ini ya, coba kita bahas paper kalian sebagai contoh. Tapi sekarang kita lihat lagi contoh yang lain.